Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Toko Nur TV, segala hal tentang tips toko sembako. Pakai masker karena sedang pandemi. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana strategi apa untuk meningkatkan omset kita di saat pandemi. Nggak cuma bertahan, tapi bisa meningkat. Insya Allah. Strategi pertama adalah menambah atau lebih awal buka toko. Dengan adanya pengaturan jam tutup, maka ya kita yang tadinya buka jam 7 atau jam 8, kita bukanya jam 6 atau mungkin jam 5 atau mungkin subuh, setelah subuh kita buka. Maksudnya apa? Pergerakan manusia diatur sehingga yang tadinya belanjanya malam hari bisa berpindah ke pagi hari. Udara masih sejuk, masih segar, masih semangat, kita arahkan toko buka lebih awal. Seperti itu. Kemudian, strategi yang kedua adalah strategi pesan antar. Sebentar, saya taruh dulu. Strategi pesan antar. Strategi pesan antar yaitu kendalanya di biaya ongkir. Jadi karena kendala di biaya ongkir, kita bisa di-pool pesan antar, kita antar jam 3 sore. Jadi selama seharian orderan kita tumpuk, kita tulis, kita siapkan gratis ongkir. Ya, ini fokusnya di daerah lokal kita, di desa kita atau tetangga desa. Gratis ongkir karena kita sekalian dikirim jam 3. Misalkan jam 3 itu ada 5 atau mungkin 10 titik kita kirim. Kenapa pesan antar? Karena orang kebanyakan di rumah saja. Kita mempermudah mereka. Sasarannya orang yang tadinya belanja di tempat lain, terutama mungkin di supermarket, minimarket yang jauh dari tempatnya, mereka bisa mudah berbelanja dengan kita antar. Agar menghemat biaya ongkir, kita pool, kita satukan jam 3 sore kita antar, atau jam 4 sore, terserah sesuai dengan waktu teman-teman. Mohon maaf. Lalu, strategi yang ketiga yaitu adalah kita menambah target pasar, menambah pasar di luar desa kita. Yang tadinya kita satu RT, satu RW, satu desa, kita toko sembako kita menambah di desa-desa sekitar atau mungkin satu kecamatan. Dengan cara pesan antar kerjasama dengan ojek online ataupun ojek konvensional. Jadi sifatnya ada biaya ongkir. Namun enaknya bisa belanja berapa saja. Jadi bisa pesan antar di luar toko kita, ataupun kita bisa pasang di Facebook, media sosial, nanti ada keluarga mereka yang di luar kota atau mungkin di luar negeri, seperti yang sudah saya jalankan, mereka belanja transfer, saya kirim. Gitu. Karena letaknya jauh dari desa kita, kita menggunakan Gojek, Grab, ataupun ojek konvensional. Kalau kita memadai, kita kirim sendiri. Namun ada ongkirnya, karena untuk menutup biaya operasional. Kecuali pesennya banyak, kita gratis ongkir. Mengambil dari keuntungan. Kemudian, strategi selanjutnya di saat
orang itu di rumah saja omset turun, apalagi sekarang menghadapi musim hujan. Setelah lebaran itu rata-rata semua omset turun karena ada biaya untuk masuk sekolah. Kalau di desa itu namanya, kalau di Jawa itu ya, itu udah biasa. Pokoknya antara Idul Fitri sampai Idul Adha itu biasanya omsetnya menurun. Setelah Idul Adha biasanya naik. Cuma ini nggak tahu karena di lockdown lagi. Untuk strategi selanjutnya, kita bisa menggunakan strategi hadiah. Strategi hadiah ini tujuannya untuk menyasar pelanggan-pelanggan baru yang tadinya mungkin tertarik belanja biasanya di supermarket. Pelanggan-pelanggan baru itu sebenarnya adalah orang-orang di sekitar kita. Kemudian beralih ke tempat kita. Kita kasih jasa. Kalau bersaing harga mungkin kita harus punya modal banyak. Tapi kita bersaing pelayanan. Kasih hadiah-hadiah. Seperti saya anggarannya satu bulan itu sekitar 100.000 sampai 150. Kadang-kadang nggak nyampe. Hadiahnya kita bisa beli di marketplace. Seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Sebagai tanda terima kasih. Saya undi seminggu sekali. Fungsinya apa? Alhamdulillah efeknya banyak pelanggan-pelanggan baru di sekitar saya yang tadinya bukan pelanggan saya ataupun di luar desa tertarik dengan program ini. Saya undi seminggu sekali. Hadiahnya misalkan sebulan ada 10 hadiah. Per minggunya saya undi 2. Mungkin 8 hadiah. Per minggunya saya undi 2. Bulan ini hijab. Bulan kemarin ada tas. Macam-macam, nilainya nggak seberapa, cuma di masa sekarang ini itu sangat menarik ya. Maksudnya dengan strategi hadiah itu menurut saya efektif, bisa mempertahankan atau bahkan menaikkan omset. Jadi di pandemi sekarang ini kita harus bisa kreatif, tetap semangat. Semua orang susah, semua orang memfokuskan untuk kesehatan. Jadi kita pun harus lebih bersemangat. Dan strategi yang terakhir adalah memperbanyak produk-produk kesehatan. Misalnya yang lagi in susu beruang. Bagaimana caranya kita dapat stok tuh susu beruang? UC, vitamin C, masker medis, dan masker dakbil atau masker yang lain. Kalau saya itu UC, Birben, masker, sampai ke minyak kayu putih, sampai ke tolak angin, obat flu. Nah, kita jual seperti apa? Ya karena itu orang yang mereka adalah zaman lagi sulit, kita jangan jual yang mahal-mahal. Kita walaupun berdagang juga harus ada nilai ibadahnya. Birben modal 8,5, jualah 9.500, maksimal 10.000. Jangan aji mumpung, orang lagi susah, kita tindas sekalian. Itu nggak bagus buat kelangsungan usaha kita. Sedikit tetapi lancar. Orang sehat, kita membantu orang, insya Allah kita pun akan ikut sehat. Demikian ya teman-teman, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dijaga kesehatan teman-teman dan keluarga. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.